Yang melakukan tarawih secara demonstran itu Umar ibn Khattab. Kalau yang 8 tambah 3 itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di rumahnya. Lalu ia berkata, ittabi sahibi masna masna, ikuti sahabatku dua-dua. Ayo. Begitu pada turun, mereka pada ngambil tiang-tiang masjid. Nah, kata Umar, ayo kumpul, kumpul, kumpul. Begitu kumpul didorong jadi imam satu. Berkatalah Umar ibn Khattab, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Berarti ada bid'ah yang bagus. Contohnya tarawih. Bid'ah itu karena Rasul tidak lakukan seperti itu. Umar yang lakukan, berarti bid'ah kan mengada-ada. Tapi itu bid'ah yang baik. Nah, Quran yang di sana itu bid'ah juga itu. Kenapa di masa Rasul itu Quran itu di pelepah kurma, di kulit hewan, di batu. Makanya tidak mencium Quran. Apa yang mau dicium belum berbentuk mushaf, belum berbentuk kitab. Nanti belakangan baru ditulis. Itu inisiatornya juga Umar ibn Khattab. Cerdas memang Umar. Itu di masanya Utsman ibn Affan. Kata Umar, Utsman, bukukan itu Quran yang berserakan. Khawatir kalau selalu terjadi perang, habis penghafal Quran meninggal, bagaimana tahun-tahun ke depan orang mau belajar Islam? Maka tulis. Kata Utsman, siapa yang tulis? Yang bagus tulisannya Said. Seandainya Said itu orang Bugis, maka namanya Saide. Oh, Saide. Orang Bugis itu. Apa? Kau tulis itu Quran, kumpulkan jadi satu. Kata Said, wallah, demi Allah, kalau Umar memerintahkan aku memindahkan gunung itu ke tanah lapang, itu saya lakukan. Daripada menulis Quran, Rasul tidak pernah nyuruh. Kata Umar ibn Khattab, wallah, demi Allah, ini namanya maslahat. Ini namanya manfaat mudarat. Manfaatnya terlalu banyak, ayo tulis. Maka ditulislah Quran oleh Sa'id bin Sabit, 9 buah. Tapi belum ada titiknya, belum ada syakal. Antara titik 2 di bawah itu namanya ya, kalau titik 1 namanya ba. Bagaimana membedakan antara ya dengan ba? Itu nanti 600 tahun yang akan datang kurang lebih, baru yang mengambil inisiatif adalah Abu Aswad Ad-Duali. Berarti lebih bid'ah lagi, Pak. Ya, tapi ini kan metodologi supaya lebih cepat orang paham Al-Quran. Sedangkan ada titik, ada syakal, orang masih terkadang salah baca. Bagaimana membedakan antara sa dengan syah kalau tidak ada titiknya? Semua ada giginya, gergajinya 3. Nah, tapi kalau ada titik 3 di atas bunyinya syah, syah. Kalau tidak ada titiknya bunyinya sa. Tuh. Syah, naam, betul. Semangat beragama itu mesti dilandasi oleh keilmuan. Kenapa? Contoh misalnya yang konkret begini, selawat tarawih, ya, sholat tarawih berjamaah. Salawat tarawih berjamaah itu kalau kita cari ke akar masalahnya juga tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya sholat tarawih berjamaah itu bid'ah. Bid'ah itu artinya tidak dikerjakan oleh Nabi. Karena apa? Karena salawat tarawih berjamaah itu dikerjakan oleh Khalifah Umar, Khalifah yang kedua. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Khalifah pertama juga tidak melakukan sholat tarawih berjamaah. Nabi juga tidak melakukan sholat tarawih berjamaah. Jadi saya kira keilmuan itu menjadi semangat pertama. Jangan kemudian semangat beribadah tapi tanpa landasan keilmuan. Itu saya kira yang mesti coba kita diskusikan dengan teman-teman itu.